untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenario-nya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video
yang cukup menarik. Kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo semakin memanas. Kita melihat para tersangka sudah mulai mengajukan pra-peradilan, bahkan setelah usai gelar perkara khusus yang dilakukan di penyidik Polda Metro Jaya, teman-teman, ya, kembali menggembarkan ya pernyataan-pernyataan para tersangka Roy Suryo terhadap ijazah Jokowi. Nah, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang yang sangat dinanti-nantikan oleh publik, begitu juga para tersangka sebenarnya adalah ijazah. Ijazah itu yang asli, bukan fotokopi, bukan salinan, tapi asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Menjadi pertanyaan, apakah ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo ini nanti berani untuk ditujukan, berani untuk hadir di persidangan, atau seperti apa? Nah, jadi banyak publik yang sangat meragukan, teman-teman, terkait dengan hal ditujukannya atau tidak nantinya di pengadilan ijazah Jokowi ini. Dan kita berharap bahwa penegakan hukum benar-benar mengungkapkan ya fakta-fakta ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, jadi teman-teman, coba kita melihat ada berbagai komentar netizen di bawah ini yang cukup menarik, yang guna untuk kita lihat secara bersama. Dikatakan bahwa tangkap para pemimpin Polri yang merekayasa kasus-kasus besar di era Jokowi. Ayo rakyat bergerak, siapa lagi kalau bukan rakyat yang masih peduli. 125 itu belum cukup, banyak nyawa melayang. Bahkan nyawa tidak bisa dibayar, harus dihukum mati. Semua rusak dan hancur hanya karena satu orang, harus diproses hukum. Hakim-hakim Indonesia tidak takut sama Allah, malah lebih takut sama bos. Kayaknya nggak ingat mati. Presiden perusahaan negara harus dihukum mati, dan Allah maha mengetahui rakyat butuh keadilan, kebahagiaan rakyat bangga dan negara. Amin. Ya, kemudian bahwa jadi selama ini kemungkinan uang negara atau uang raya yang dipakai untuk melibas lawan politiknya, pantas rakyat makin miskin. Dia ikan simpang, terus kalau rakyat yang lihat boleh lempar telur busuk atau tai kebo biar benar-benar kapok. Waktunya hukum rakyat berlaku, jangan dibiarkan. Kalau bukti ijazah palsu berarti semua kebijakan bohong selama Jokowi menjabat presiden harus minta dikembalikan ke publik. Berupa uang, masalah kriminalisasi harap dikembalikan, dan Jokowi layak dihukum mati paling seindah selama hidup. Ini hanya yang bisa diselesaikan dengan melakukan peristiwa 98 atau menepalkan. Ya, jadi teman-teman, banyak hal yang kita lihat ya bahwa dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini yang sampai detik ini juga teman-teman belum ada titik terang, sehingga publik sudah mulai mempertanyakan apakah ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini asli atau palsu. Nah, seperti yang disampaikan bahwa kalau misalnya ijazahnya dari awal palsu, ya kita tidak kebayang teman-teman seperti apa kepemimpinan 10 tahun menjadi orang nomor 1. Ya, bahkan netizen sampaikan ini kebohongan demi kebohongan yang dibangun atas kepemimpinan yang mestinya ini harus diungkap secara terang benderang. Dan kemudian terlebih korupsi di zaman atau di era Jokowi ini harus diungkap secara jelas terang benderang supaya tidak ada kegaduhan dan tidak ada ya masyarakat yang membayar pajaknya hanya untuk orang-orang yang suka korupsi, teman-teman, bahkan tidak memikirkan ya orang-orang yang paling bawah, orang-orang yang miskin, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, hal ini yang disampaikan oleh netizen bahwa ya apalagi kita yang bekerja untuk membayar pajak dan mereka hanya mengkorupsikan hal itu untuk kepentingan mereka pribadi, dan tentu hal ini harus diungkap ya sampai ke pengadilan. Tangkap dan penjarakan semua termul membohongi publik
ya Fredin Andi, Gogon Ade, dan Armando Pitra. Ya, kemudian bahwa semoga keputusan pengadilan terakhir berpihak pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang seadil-adilnya. Kemudian bahwa gas nempelkan geng Solo dan termolnya. Oke, Jokowi dan kroninya polisi penegakan hukum yang membela juga penjarakan. Mantap Pak Hakim, Raya dan Presiden perintahkan terus dipenjara, Raya mendukung. Ya, saya setuju dengan keputusan Hakim Mahkamah Rakyat. Tolong diselesaikan polemik ijazah palsu Jokowi. Saya mohon sangat agar ditangkap itu Jokowi dengan termolnya. Ya, jadi teman-teman, inilah suara-suara dari rakyat sebenarnya untuk menyampaikan kepada pengadilan rakyat untuk segera mengadili, untuk segera menangkap, ya, biar tidak menjadi gaduh lagi kasus ini, ya, biar kasus ini sampai seterang-terangnya, biar kegaduhan, kekisruan yang terjadi di tengah-tengah publik, teman-teman, kalau ini sudah terungkap bisa diselesaikan. Jadi maka dari itu bahwa memang hal ini harus diutarakan, ya, dengan sebenar-benarnya. Kalau misalnya penegakan hukum, ya, tidak termasuk orang-orang yang kata netizen sebagai, ya, pendukung dari geng-geng Solo tersebut, tentu dalam hal ini kasus ini segera, ya, sebenarnya udah lama terbongkar. Ya, inilah harapan-harapan publik sebenarnya, ya, supaya kasus ini jangan ada yang ditutupi dan segera diungkap sampai seterang-terangnya. Nah, jadi itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.